Shalom dan salam sejahtera. Selamat hari Natal. Apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar kita akan mendengar perkongsian renungan firman Tuhan. Oleh itu jangan berganjak dari screen Anda. Sila bersama saya sehingga selesai. Saudara, sebelum kita mendengarkan perkongsian renungan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan perkongsian renungan. Kami mau menyerahkan masa bahkan ruangan ini, bahkan hamba-Mu sendiri yang menyampaikannya. Biarlah Tuhan yang memakai, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga terus serta memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini. Demikian juga bagi anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka, setiap mata, setiap telinga, dan setiap hati yang melihat. Berkatilah kami bersama Tuhan, agar kami memperoleh berkat lewat firman-Mu, sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sehingga ayat yang ke-15. Garis besar di atas, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kerana Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Berdasarkan teks ini, kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu COVID-19 adalah Herodes masa kini. Tema kita, COVID-19 adalah Herodes masa kini. Dalam pembacaan sebentar tadi, kita melihat ataupun mendengar sebuah cerita yang mengisahkan bahwa Yusuf dan Maria diperintahkan oleh malaikat dalam mimpi untuk berpindah ataupun melarikan diri daripada Herodes. Karena setelah Herodes sadar bahwa ketiga orang Majus itu ingkar pada perintahnya, tidak mengikuti perintahnya untuk datang kembali kepadanya setelah menemukan bayi Kristus, Herodes menjadi sangat marah. Herodes punya harapan ketiga orang Majus itu akan datang kembali kepadanya dan memberitahu di manakah Raja Israel itu dan bayi itu seperti apa. Itu yang diinginkan oleh Herodes. Jadi harapan satu-satunya Herodes untuk memperolehi bayi Kristus itu, yaitu ketiga orang Majus ini. Namun harapan itu tinggal harapan. Ketiga orang Majus ini tidak mematuhi arahan dari Herodes. Dan ini membuatkan Herodes sangat murka, ia marah, akhirnya ia mengeluarkan sebuah arahan untuk membunuh kanak-kanak kecil di Bethlehem, bahkan di sekitar kawasan Bethlehem yang berdekatan juga kena tempias. Juga dibunuh kanak-kanak mereka yang berusia 2 tahun ke bawah. Bahkan dikatakan dalam sejarah, sejak hari itu Herodes membunuh kanak-kanak. Bahkan anaknya sendiri pun Herodes bunuh. Jadi kita nampak betapa kejamnya Herodes ini dan betapa
pada waktu itu ibu bapak mengalami ketakutan selama Herodes hidup pada waktu itu. Dan saya percaya bukan saja Yusuf dan Maria yang melarikan diri untuk menyelamatkan bayi Kristus itu, juga ibu bapak yang lain juga pasti ada yang melarikan diri untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Saudara, pada hari ini kita menghadapi COVID-19. Istimewa sekali pada masa kita sedang mau menyambut Natal. Pada masa kita sedang menyambut Natal, kita menghadapi beberapa perkara yang hampir sama dengan apa yang sedang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sewaktu Yesus lahir, mereka menghadap satu kesukaran, di mana mereka harus menjaga bayi Kristus itu. Mereka harus melarikan diri untuk menyelamatkan bayi Kristus daripada dibunuh oleh Herodes. Dan pada saat ini juga COVID-19 ini melanda kita. Istimewa sekali umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang sedang mau menyambut Natal. Ada banyak yang harus kita patuhi untuk menyambut Natal ini. Dan sudah semestinya Natal pada kali ini sangat berbeza daripada Natal tahun-tahun yang lalu. Kalau sebelum ini kita dengan bebasnya bersalaman, dengan bebasnya berpelukan dengan saudara mara kita yang kita jarang berjumpa. Ya, pada hari Natal pasti ada yang bercuti, balik ke kampung. Ya, kita pasti bisa merangkul mereka. Kita pasti bisa beribadah dalam gedung, dalam bangunan gereja beramai-ramai. Ya, kadang-kadang kalau dalam gereja itu penuh, di luar pun ya ada bangku sampai keluar, ada bangku dikeluarkan untuk memenuhi keperluan jemaat yang hadir. Tapi pada saat ini kita menghadapi kesukaran sewaktu kita sedang memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kalau Yusuf dan Maria, mereka menghadapi kesukaran sewaktu Yesus sedang lahir. Mereka menyembunyikan Yesus, mereka menyelamatkan Yesus. Pada saat ini kita menghadapi kesukaran juga di dalam kita beribadah menyambut Natal, karena disebabkan COVID-19. Kita harus menjaga jarak, tidak boleh bersalaman, apatah lagi berpelukan. Harus ada jaga jarak, sekurang-kurangnya 1 meter jarak di antara satu dengan yang lain. Jumlah juga dihadkan di dalam gereja, dan kita harus mendaftar awal. Kalau yang boleh mendaftar, pandai mendaftar, ya, yang tahu harus mendaftar awal, dapatlah sembahyang. Lalu bagaimana dengan yang tidak tahu? Wah, rupanya harus mendaftar. Ya. Dan ada juga ya sesetengah tempat kanak-kanak tidak boleh masuk. Ada yang menghadkan umur. Contohnya 12 tahun ke bawah tidak boleh masuk ke gereja. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa kanak-kanak ini adalah yang paling seronok. Ya. Mereka paling seronok, paling gembira apabila menyambut Natal. Mereka dapat hadiah. Ya. Kalau kita melihat persembahan-persembahan Natal kanak-kanak itu menyebab kita sangat, kalau ibu bapak sangat bangga ya melihat anak-anaknya mengadakan persembahan. Kanak-kanak inilah yang memeriahkan Natal. Tetapi pada kali ini ya, ada sesetengah tempat yang menghadkan kanak-kanak di bawah 12 tahun ke bawah tidak boleh beribadah. Ya, ada sebab-sebab. Kalau secara manusia kita pikir itu juga logik. Tapi bagaimana mungkin ibu bapaknya beribadah ke gereja sedangkan anaknya tinggal di rumah? Iya kan? Jadi pasti ya ibu bapaknya juga tidak beribadah sebab anaknya tidak boleh pergi ke gereja. Jadi saudara dan saudari, hari ini kita mengalami kesulitan untuk beribadah karena COVID-19. Kita tidak boleh berkumpul bersama, tidak lagi boleh beramai-ramai. Kalau kita melihat ya, sewaktu Yesus sedang lahir itu, kuasa kegelapan di sebalik Herodes berusaha untuk menghalang rencana Allah,
menghalang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dan pada hari ini kalau kita lihat COVID-19 ini sangat-sangat memberikan jarak kepada kita. Ya, ia sangat mengajar kita untuk menjaga jarak. Bukan mengajar kita untuk mempereratkan silaturahim. Bukan mengajar kita untuk mempereratkan kasih sayang. Tetapi COVID-19 ini mengajar kita dan membiasakan kita untuk menjaga jarak sesama kita. Dan tanpa kita sadar, ini membuat kita terbiasa. Dan cara kita untuk mengasihi itu sudah berbeza. Inilah yang dikatakan norma baru ataupun gaya hidup yang baru, saudara. Ya. Jadi inilah yang dikatakan COVID-19 adalah Herodes pada tahun ini. Ia membunuh sebuah persahabatan. Ia membunuh kasih sayang. Ia memisahkan kita. Ia menghalang kita untuk memperingati, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi bagaimanakah kita menghadapi ini pada saat ini? Mari kita lihat dan contohi Yusuf serta Maria. Kalau kita melihat ya di dalam ayat yang ke-13 tadi, kita lihat di sana bahwa malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan ia memberitahu bahwa Yusuf harus membawa istrinya serta anaknya untuk pindah. Kalau kita membaca kembali dalam ayat yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, kerana Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Apa kita nampak di sini ya? Yusuf melarikan diri dari Herodes. Yusuf tidak melawannya, tetapi dengan bijaksananya Yusuf mentaati perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu melarikan diri. Yusuf tidak melawan, tetapi ia melarikan diri. Walaupun ia melarikan diri, tetapi dalam pelarian itu Yusuf berjaya menjaga dan membesarkan bayi Kristus itu. Dan kita pada hari ini, kita tidak bisa melawan keadaan dan apa yang telah ditetapkan. Karena secara logiknya, apa yang telah ditetapkan pada hari ini, segala SOP ataupun segala cara yang telah ditetapkan itu adalah secara logiknya juga mendatangkan kebaikan kepada kita. Tetapi ada juga buruknya. Ya, kalau kita pikir bahwa itu bisa menjarakkan kita dan boleh menghalang kita juga untuk beribadah. Ya. Mungkin ada yang dapat beribadah, tapi ada yang tidak dapat beribadah. Dan mungkin yang tidak dapat itu pasti ada yang kecewa. Jangan kecewa, ya. Mari lihat Yusuf dan Maria. Mereka tidak melawan, tetapi mereka melarikan diri. Namun di dalam mereka melarikan diri itu, mereka berhasil menyelamatkan dan menjaga bayi Kristus itu sehingga besar, sehingga dewasa. Dan pada hari ini saudara dan saudari, mungkin ada di antara kita yang tidak dapat beribadah seperti biasanya. Mungkin kita harus duduk di rumah bersama dengan anak-anak kita. Mungkin kita harus beribadah di rumah sekeluarga. Kita tidak dapat berjalan. Kita tidak dapat pergi mendaftar awal terlebih dahulu seperti mana yang ditetapkan. Sebab sesetengah gereja mereka telah menetapkan bilakah tarik tutup untuk mendaftar. Ya. Jadi bagaimana dengan kita yang tidak tahu? Kalau kita tidak tahu, tidak mendaftar, ya, mungkin kita kecewa. Jangan saudara. Karena di mana-mana pun kita beribadah, sama ada di rumah ataupun di gereja, kita masih boleh memperingati akan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan biarlah keadaan kita itu yang mendewasakan, yang mematangkan Yesus Kristus dalam hati kita. Karena pada hari ini kita bukan saja memperingati kelahirannya, tetapi kita juga memperingati bahwa ia pernah datang, bahwa ia mengasihi kita, bahkan ia telah mati, ya, bangkit menyelamatkan kita dari dosa. Dan saat ini
kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Maksudnya di sini, ya, kita harus semakin matang dalam hal seperti ini. Jangan kita kecewa dengan gereja kita, dengan pastor kita, dengan keadaan. Jangan keadaan ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, semakin jauh dengan kita punya tempat ibadah kita. Tapi sebaliknya, biarkan perkara ini mematangkan kita, mendewasakan kita. Biar bayi Kristus itu yang lahir di hati kita bukan saat ini bukan sebagai bayi sudah, tetapi sebagai Tuhan yang sedang kita nantikan, yang kita tunggu kedatangannya pada kedua kali. Oleh itu jangan kita dikalahkan oleh COVID-19 ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam kita merayakan Natal pada tahun ini, ya. Jangan kita kalah pada COVID ini. Mari kita melakukannya dengan bijaksana. Walaupun mungkin kita tidak dapat beribadah di gereja, mungkin di rumah saja, tapi kita masih boleh membacakannya sendiri, cerita tentang kelahiran Yesus, memberitahu kepada anak-anak kita, keluarga kita, betapa Allah mengasihi kita. Kalau sebelum ini mungkin keluarga kita mendengarkannya daripada pastor kita, gembala kita, tetapi apa salahnya kali ini kita sendiri membaca isi Alkitab itu kepada seisi keluarga kita di rumah. Itu lebih indah, ya, kalau kita sendiri sebagai ibu bapa yang menyatakan kelahiran Kristus itu kepada anak-anak kita. Dan ini memberitahu kita bahwa Yesus itu bukan selamanya bayi dalam hati kita, tapi Yesus itu Tuhan yang sedang kita nantikan, kita tunggu kedatangannya yang kedua kali. Saudara dan saudari yang dikasihi, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.